Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 28920500031 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata kuliah Statistik, materi pertunjukan dan data explorer yaitu kuartil, persenti, dan koefisien variasi oleh dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1, Q1, kuartil 2, Q2 atau median, dan kuartil 3, Q3. Pengertian kuartil menurut Surijono, kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar, yaitu masing-masing 1/n. Kuartil terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kuartil data tunggal dan yang kedua kuartil data genap. Selanjutnya di sini cara mencari kuartil data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, data yang tidak berkelompok. Pertama-tama kita perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartilnya, yaitu kuartil yang pertama Q1, kuartil 2 Q2, dan kuartil 3 Q3. Berikut ini adalah rumus untuk mencari posisi kuartil tersebut. Nah, rumus kuartil data tunggal, kuartil bawah Q1 sama dengan 1/4 N ditambah 1. Lalu kuartil tengah Q2 1/2 N ditambah 1. Kuartil atas Q3 sama dengan 3/4 N ditambah 1. Selanjutnya, cara mencari kuartil data tunggal. Yang pertama, kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carikan nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, langkah yang pertama kita urutkan data menjadi yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya seperti 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Q pertama yaitu 1/4 N ditambah 1. Q1 sama dengan 1/4 7 ditambah 1. Q1 sama dengan 1/4 yaitu hasilnya 8. Q1 sama dengan 2. Berarti Q1 berada di posisi 2 yaitu angka 4. Q1 sama dengan 1/2 N ditambah 1. Q2 sama dengan 1/2 7 ditambah 1. Q2 sama dengan 1/2 yaitu 8. Q2 sama dengan 8. Berarti Q2 berada di posisi 4 yaitu angka 5. Nah, Q3 sama dengan 3/4 N ditambah 1. Q3 3/4 7 ditambah 1. Q3 sama dengan 3/4 yaitu 8. Q3 sama dengan 6. Berarti Q3 berada di posisi 6 yaitu angka 7. Selanjutnya yang kedua, kuartil data tunggal dengan sejumlah data genap. Hitunglah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Langkah yang pertama harus kita urutkan data menjadi yang terkecil dan terbesar. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Langkah yang kedua, cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Q pertama sama dengan 1/4 N ditambah 1. Q1 sama dengan 1/4 8 ditambah 1. Q1 sama dengan 1/4 yaitu 9. Q1 sama dengan 2,25. Nah, posisinya di antara 2 dan 3. Oke, selanjutnya karena berada di antara 2 dan 3, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 2 dan 3 tersebut, yaitu 3 ditambah 3 atau 2 sama dengan 3. Q2 sama dengan setengah N ditambah 1. Q2 1/2 yaitu 8 ditambah 1. Q2 sama dengan 1/2 yaitu 9. Q2 sama dengan 4,5. Nah, posisinya di antara 4 dan 5. Karena berada di antara 5 dan 6, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 5 dan 6
tersebut, yaitu 4 ditambah 5 per 2 sama dengan 4,5. Q3 sama dengan 3 per 4, N ditambah 1, Q3, 3 per 4, 8 ditambah 1, Q3 sama dengan 3 per 4, yaitu 9. Q3 sama dengan 6,75. Nah, posisinya di antara 6 dan 7. Karena berada di antara 6 dan 7, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 6 dan 7 tersebut, yaitu 6 ditambah 6 per 2 sama dengan 6. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian persentil. Persentil yaitu data dibagi menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Kuartil membagi data menjadi 4 buah bagian yang sama banyak, sehingga terdapat 3 buah nilai kuartil. Sedangkan pada desil, data dibagi menjadi 10 sama banyak, sehingga ada 9 buah nilai desil. Nah, cara mencari nilai persentil untuk data tunggal yaitu persentil ini diambil dari kata persen per 100. Maka pengertian dari persentil ini adalah pembagian data terurut menjadi 100 buah bagian yang sama banyak dari 100 buah bagian yang dibagi sama banyak tersebut, dibatasi dengan 99 buah nilai persentil. Rumus persentil data tunggal adalah sebagai berikut seperti ini. Nah, I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. N sama dengan banyak data. Contoh soal persentil yaitu diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Lalu di sini tentukan persentil ke-75 dan ke persentil ke-30. Selanjutnya di sini ada jawabannya. Oke, langkah pertama yaitu kita harus data diurutkan menjadi yang terkecil lalu yang terbesar dari 4, 5, 6, 7 sampai 11. Nah, langkah kedua berdasarkan rumus mencari persentil tunggal di atas, maka letak nilai persentil ke-75 diurutkan data ke-75. 10 ditambah 1 per 100 sama dengan 8,25. Persentil 75 sama dengan X8 ditambah 0,25. Buka kurung X9 dikurang X8 sama dengan 9 ditambah 0,25. Tutup buka kurung 10 dikurang 9 tutup kurung sama dengan 9,25. Maka persentil ke-75 yaitu adalah 9,25. Nah, letak nilai persentil ke-30 di urutan data ke-30, 10 ditambah 1 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 3,3. Persentil 30 sama dengan X ditambah 3, X3 ditambah 0,3, buka kurung X4 dikurang X3 tutup kurung sama dengan 5 ditambah 0,3, buka kurung 6 dikurang 5 tutup kurung sama dengan 5,3. Maka persentil yang ke-30 sama dengan 5,3. Oke, di sini ada pengertian koefisien. Pengertian koefisien variasi atau KV merupakan sistem pada sebuah perbandingan, yaitu antara simpangan yang standar serta nilai hitung rata-rata yang dapat dinyatakan dalam bentuk sebuah persentase. Nah, rumusnya dalam menghitung suatu data yang akan menggunakan sistem ini berupa perhitungan tersebut. Bisa menggunakan suatu rumus sebagai berikut di bawah ini. Nah, keterangan yaitu KV itu KV sama dengan koefisien variasi, S sama dengan simpangan baku, dan X sama dengan nilai rata-rata. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Soal yang pertama yaitu terdapat variasi dari data ini, yaitu 6, 7, 8, 9, 10, dan 14. Nah, kita harus mencari rata-rata dulu, lalu mencari simpangan baku, dan yang ketiga mencari koefisien variasi. Penyelesaian rata-rata yaitu X sama dengan 9. Kita mencari rata-rata itu berarti kita ambil dari nilai tengah. Lalu kesimpangan baku, S sama dengan X1, XI dikurang X sama buka tutup kurung yaitu 2. S sama dengan 6 dikurang 9,
2 ditambah 7 dikurang 9 per 2 ditambah 8 kurang 9 kuadrat 2 dan seterusnya. Nah, lalu S sama dengan 9 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 25, hasilnya adalah 2,6. Lalu kita menentukan koefisien variasi. Koefisien yaitu, jadi koefisien variasinya adalah Kv sama dengan 100%. Kv sama dengan 100% dan Kv 28,9%. Nah, oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.